Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita kembali bertemu dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Sebelumnya saya mengajak Anda untuk mari kita sama-sama siapkan hati kita bersama-sama untuk kita semua siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini firman tidak berlalu begitu saja, tapi setiap kita boleh benar-benar dikuatkan, disegarkan, bahkan diubahkan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, hari ini kami sepakat ya Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan program Amin ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh-Mu bekerja, Roh-Mu menjamah Tuhan setiap orang-orang yang menyaksikan program ini dimanapun mereka berada. Biar Roh Tuhan bergerak, bekerja atas setiap rumah-rumah, atas setiap tempat dimanapun mereka yang sedang mendengarkan program ini, supaya firman tidak berlalu begitu saja. Kami tahu Tuhan, firman-Mu berkata bahwa firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya mereka semua akan disegarkan, dikuatkan, bahkan dijamah dan diubah sama Tuhan. Kami percaya Engkau gak dibatasi dengan tempat, waktu, dan hari ini Tuhan, hari ini kami sepakat Tuhan, we agree with God. Kami sepakat dengan Engkau Tuhan bahwa siapapun yang mendengarkan program ini, mereka akan mengalami Tuhan now, sekarang Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami berdoa Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan bekerjalah di tengah-tengah kami. Para malaikat lakukan bagian kalian, bergerak, bekerjalah dimanapun, dan bawa setiap umat Tuhan yang mendengarkan, mereka boleh mengalami Tuhan secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Kami rendahkan diri kami untuk kami belajar sama-sama firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus di tengah kami. We need your voice. Kami membutuhkan Kau, kami perlu banget Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah di tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini saudara, saya mau mengajak Anda untuk kita sama-sama belajar dari sebuah story, yaitu Caleb yang memiliki different spirit and different perspective. Saya berdoa pagi hari ini dimanapun Anda berada menyaksikan program ini, buka hati, dan saya percaya you will be blessed by the story of Caleb, karena saya percaya ada sesuatu yang sangat ajaib yang Tuhan sedang berbicara di tengah-tengah kita melalui the story of Caleb. Saya mengajak Anda untuk kita baca sama-sama Bilangan pasal 14 ayat yang ke-24. Dikatakan seperti ini, tetapi hambaku Caleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita belajar mengenai the story of Caleb, kita akan menemukan bahwa ada sebuah statement yang luar biasa ketika kita baca Bilangan 14 ini, dan kita akan menemukan dalam Bilangan 14:24 ini mengatakan bahwa Caleb ini hambaku yang memiliki different spirit, berbeda sekali dengan yang lainnya. Nah, saya mau mengajak Anda untuk belajar beberapa hal. Yang pertama, siapa itu Caleb? Mari saya mengajak kita belajar sama-sama. Kalau Anda pelajari bersama-sama, arti daripada nama Caleb itu sendiri, artinya adalah gagah berani, bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama mengenai arti daripada nama Caleb. Dan Caleb ini berasal dari suku Yehuda, dan dia anak daripada Yefune, saudara. Dan nama Caleb pertama kali kalau Anda baca di dalam Alkitab adalah ketika ditulis pertama kali dalam Bilangan 13:17-20. Ketika itu saudara, Caleb dipilih menjadi salah satu 12 pengintai, orang yang dipercayakan, yang ditugaskan oleh Musa waktu itu untuk memantau, untuk memberikan laporan bagaimana keadaan tanah perjanjian atau tanah Kanaan, bagaimana letak geografisnya, apa aja kekayaan alam yang ada di dalamnya, bahkan sampai musuh seperti apa yang menempati daerah tersebut. Dan saya percaya 12 ini bukan orang sembarang, tapi 12 ini pasti adalah orang-orang yang terbaik yang dimiliki oleh setiap suku daripada bangsa Israel waktu itu. Dan waktu itu Caleb merupakan salah satu delegasi yang dipercayakan menjadi salah satu 12 pengintai. Itu sebabnya saya percaya sekali bahwa ya Caleb ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pasti ada sesuatu yang sangat baik, yang sangat dahsyat dalam kehidupannya, sehingga dia dipercayakan untuk menjadi salah satu orang yang dipercayakan untuk melihat, memantau,
daerah yang dimana Tuhan mempercayakan nanti akan menjadi tanah perjanjian bagi bangsanya. Saudara, saya percaya pengakuan ini bukan datang cuma dari manusia, tapi juga dari Tuhan, saudara. Karena Tuhan sendiri yang menyatakannya, Tuhan sendiri yang mengkonfirmasikannya, bahwa Kaleb berbeda dengan orang-orang lain pada umumnya, saudara. Karena dia memiliki roh yang berbeda, dia memiliki perspektif and spirit yang berbeda dengan yang lainnya, saudara. Lalu yang luar biasa, Tuhan berkata, Kaleb ini mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya, saudara. Ada begitu banyak orang ikut Tuhan setengah-setengah, tidak sepenuh hati. Tapi this is bukan pengakuan Kaleb, bukan pengakuan Musa, tapi ini adalah pengakuan Tuhan sendiri bahwa Kaleb dikatakan memiliki different spirit. Dia punya roh yang berbeda dengan yang lainnya. Dan dia dikatakan lagi, saudara, yang luar biasa, dia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Lah, oleh sebab itu, saudara, Tuhan berjanji kepadanya bahwa Kaleb dan keturunannya akan dibawa masuk dalam tanah perjanjian, saudara. Ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Saya percaya dimanapun Anda berada hari ini, kalau Anda memiliki different spirit, lalu Anda mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, saya percaya janji Tuhan akan jadi dalam kehidupan Anda. Tuhan tidak berjanji cuma untuk Kaleb dan keturunannya, tapi buat Anda dan saya yang hari ini mendengarkan program ini dimanapun Anda berada, kalau kita ikut Tuhan sepenuh hati, kita memiliki different spirit, saya percaya janji Tuhan pasti akan jadi. Tuhan akan bawa kita masuk dalam tanah perjanjian kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini adalah pengakuan Tuhan. Ini yang luar biasa, saudara. Saya tiba-tiba teringat di dalam Alkitab ada seorang juga yang Tuhan sendiri mengakuinya. Kita sudah belajar tentang the story of Job atau Ayub. Dikatakan gak ada orang yang saleh di muka bumi ini, takut akan Tuhan, jujur. Sama halnya juga dengan David, Daud, saudara. Karena Alkitab berkata Tuhan membuat sebuah pengakuan, I found David, the man after my own heart. Nah, saudara, salah satunya juga Tuhan berbicara kepada Kaleb, saudara. Karena kenapa? Karena dia memiliki different spirit. Saya percaya, saudara, ketika kita punya different spirit, kita ngikut Tuhan dengan sepenuh hati, maka saya percaya sorga akan memberikan pengakuan, konfirmasi tentang kehidupan Anda dan saya, saudara. Hal yang kedua yang kita mau pelajari dari the story of Kaleb adalah karena Kaleb memiliki different spirit, bukan waktu dia jadi pengintai, tapi sebelumnya dari awal, saudara. Saya mempelajari ketika saya melihat bahwa dari awal sebelum Kaleb masuk dalam tanah perjanjian, dia sudah memiliki different spirit, saudara. Dari buktinya, saudara, 12 pengintai. Saya percaya ketika 12 orang ini diutus, semua ini adalah orang-orang terbaik yang dimiliki oleh bangsa Israel waktu itu. Saya percaya nggak mungkin kalau orang-orang yang nggak qualified, nggak akan dipilih menjadi 12 terbaik. Kenapa, saudara? Karena bayangkan, mereka punya jutaan, saudara, waktu itu berjuta-juta, lebih dari 2 juta orang, saudara. Dan tiba-tiba hanya dipilih 12 orang, saudara. Dan saya percaya 12 ini pasti memiliki kualifikasi yang luar biasa. Dan bayangkan, saudara, Kaleb adalah salah satu orang yang masuk kualifikasi dalam perhitungan bangsa Israel, menjadi orang yang dipercayakan untuk melihat, mengawasi, memantau tanah yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan mereka. Nah, ini ada yang luar biasa. Kenapa saya berpendapat bahwa Kaleb memiliki spirit yang berbeda dari awal, saudara, sebelum nyampe tanah perjanjian. Saya menemukan, saudara, saat bangsa Israel, orang Israel memperkatakan kegagalan, Kaleb memperkatakan kemenangan, saudara. Anda bisa baca dalam story of Kaleb, ketika waktu itu bangsa Israel ngomong, wah, kita pasti mati, mereka raksasa, kita belalang, kita pasti akan dimakan, kita habis. Dan semua mendeklarasikan, memperkatakan sebuah kegagalan. Tapi Kaleb memperkatakan kemenangan, saudara. That is the different spirit, saudara. Saya tahu situasi pandemik ini ada begitu banyak orang jadi pesimis, ada begitu banyak orang takut gagal, dan mereka nggak excited lagi, mereka sampai kehilangan semangat. Ada begitu banyak orang yang berkata, Pastor, I'm already hopeless, nggak ada lagi harapan, aku nggak tahu mau ngapain. Saudara, saya mengajak Anda, mari kita memiliki different spirit. It doesn't matter sesulit apapun situasi yang sedang kita hadapi hari ini, nggak peduli pandemik, new normal, apapun yang kita alami. Saya percaya, saudara, kita harus memiliki different spirit. Different spirit always talk positive, bukan negatif, saudara.
Dan Kaleb memperkatakan kemenangan karena dia percaya kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita, saudara. Saya tahu pandemi ini mengerikan bagi banyak orang, dan orang juga bingung kadang-kadang mau mulai bisnis apa lagi setelah mereka mengalami banyak sekali kegagalan, kehancuran. Ada begitu banyak, saudara, bisnis-bisnis cooling down semuanya. Tapi saya mengajak Anda, mari tetap perkatakan kemenangan. Karena kita percaya bersama Tuhan, kalau Tuhan di pihak kita, kita pasti akan menang. Kemenangan menjadi bagian kita. That is different spirit. Kaleb terus memperkatakan kemenangan. Tidak peduli 12 orang, ada temannya satu namanya Joshua. Cuman 2 orang ini yang memperkatakan kemenangan. Sementara majority atau mayoritas 10 orang terbaiknya memperkatakan kegagalan. Tapi ada Kaleb, saudara, salah satunya yang memperkatakan kemenangan. Saya nggak peduli di luar sana, saudara, banyak orang yang pesimis dengan kondisi gereja, kondisi pelayanan, kondisi bisnis, saudara. Tapi saya berdoa supaya kita punya different spirit, kita tetap perkatakan kemenangan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pengalaman, bukan karena kita luar biasa, tapi karena Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan ada bersama-sama kita, kita pasti akan menang, saudara. Saat orang Israel percaya berita buruk, Kaleb percaya kepada firman Tuhan. Ada begitu banyak orang dalam situasi ini, mereka lebih percaya perkataan-perkataan dunia, hal yang buruk yang akan terjadi. Mungkin ada orang berkata, udah susah, memang berat, nggak bisa, dan sebagainya. Tapi saudara, different spirit. Yes, kondisinya memang seperti itu, memang sulit, tapi Tuhan akan buka jalan. Ya, memang berat, ya memang payah, susah, ekonomi juga sulit, tapi Tuhan pasti akan buat perbedaan. That is different spirit. Saya berdoa di tengah-tengah pandemik ini, nggak peduli apa yang Anda dengar tentang mungkin analisa ekonomi, pakar-pakar ekonomi mengatakan bahwa akan ada sekian tahun lagi, baru ekonomi akan pulih, baru akan terjadi setelah gini dan sebagainya. Ada begitu banyak berita yang berdasarkan analisis, memang itu kebenarannya, tapi kita harus percaya di atas semuanya. Kita harus percaya apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan adalah impossible is nothing. Mungkin bagi orang dunia berkata nggak mungkin, sulit, tapi buat Tuhan, kalau Dia mau, Dia bisa buat apa yang nggak ada jadi ada, because He is master of breakthrough. Kita harus percaya kepada firman daripada berita-berita buruk. Ada begitu banyak, kalau kita nggak hati-hati mendengar berita, lalu iman kita jeblok, saudara, iman kita hancur karena kita terlalu terpengaruh dengan kondisi kekhawatiran yang begitu berat di dunia yang menyampaikan kepada kita. Lalu kita mendengar berita-berita buruk, akhirnya iman kita jadi lemah. Hari ini saya berdoa dimanapun Anda berada, yes, kita dengar berita, yes, benar, analisisnya benar, memang itu fakta semua, tapi kita harus percaya di atas semua fakta apapun, Tuhan bisa buat sesuatu mujizat dalam kehidupan kita. Kaleb percaya firman Tuhan. Memang sih di situ ditinggal oleh raksasa-raksasa, tapi dia berkata, Tuhan kalau sudah kasih mereka kepada kita, Dia pasti akan memberikan kemenangan. Kaleb lebih percaya kepada firman Tuhan daripada situasi, saudara. Hari ini banyak orang nanya, Pastor gimana ke depan? Jujur, saudara, kalau saya nggak terus dengar firman Tuhan dan perkatakan firman, saya juga bisa terbawa arus, saudara. Karena memang kenyataannya memang seperti itu, saudara. Tapi hari ini saya berdoa supaya melalui program Amin ini kita semua dikuatkan, disegarkan kembali. Tetap percaya kepada firman Allah. Karena belajar, that is the different spirit. Spirit yang berbeda. Ketika kita melihat situasi, bukan berarti kita nganggap enteng. Of course kita harus kerja keras, kita harus berdoa, kita harus bekerja. Tapi percayalah, saudara, firman Tuhan adalah dasar untuk kita percaya. Iman adalah sesuatu yang kita percayai walaupun kita nggak lihat, saudara. Dan saya percaya kita nggak lihat sih pemulihan yang secara supranatural, tapi saya percaya in my spirit, saya percaya dengan kuat sekali bahwa Tuhan bisa pulihkan keadaan kita seketika, saudara. Dan lihat di Alkitab, Tuhan selalu bekerja suddenly, saudara, seketika. Saya percaya, saya berkata, Tuhan memang kondisinya seperti ini, tapi kalau Engkau mau, suddenly, tiba-tiba Tuhan bisa pulihkan kembali seluruh keberadaan kita, seluruh ekonomi kita, keuangan kita, dan semua yang ada dalam kehidupan kita. Tetap percaya sama firman Tuhan. Lalu yang berikutnya, saat orang Israel mengeluh, Kaleb berkata, jangan memberontak kepada Tuhan. Bilangan 14 ayat 9. Waktu itu ada begitu banyak orang Israel akhirnya mengeluh terus, mengeluh, always mengeluh, complain and complain. Tapi Kaleb dan Joshua
Dan dia berkata, jangan kamu memberontak kepada Tuhan. Saya sekali lagi katakan, that is different spirit. Kita menjadi tampil beda. Orang mayoritas mengeluh, kita tidak mengeluh, saudara. That is different spirit. Sebenarnya hari-hari ini ketika pandemi ini terjadi, semuanya kelihatan, saudara. Di mana orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan, takut Tuhan, semuanya kelihatan, saudara. Kelihatan dari respon mereka, reaksi mereka, kelihatan dari mana, bagaimana sikap mereka dengan Tuhan dan sebagainya. Semua kelihatan ketika pandemik, saudara. Makanya kalau Anda mau lihat benar-benar, ada seorang berkata gini, saudara, kalau kita mau lihat apa yang ada dalam kehidupan orang itu, apa yang ada di dalam kehidupannya, hatinya dilihat waktu kondisi mengalami kesulitan seperti ini, saudara, maka akan keluar yang aslinya, saudara. Dan reaksi kita, respon kita terhadap situasi yang ada di sekitar kita membuktikan siapa yang ada di dalam kita, saudara. Saya berdoa supaya melalui situasi pandemik ini, sekalipun susah, kita bisa menyatakan Kristus yang ada dalam kehidupan kita bagi dunia, sehingga mereka lihat bahwa Kristus ada dalam kehidupan kita, saudara. Don't complain, jangan mengeluh. Tapi Kaleb berkata, jangan memberontak kepada Tuhan. Kaleb memiliki different spirit dari awal. Saat orang Israel melihat ke belakang, mereka dikit-dikit begitu komplain, lebih baik kami di Mesir, lebih baik kami di Mesir. Mereka always looking back, lihat ke belakang, saudara. Tapi Kaleb selalu melihat ke depan. Dia melihat tanah perjanjian, dia melihat janji Tuhan. Saya selalu ngomong seperti ini, orang yang always ngomong tentang masa lalu itu adalah orang yang nggak move on, saudara. Mereka nggak bisa move on, mereka masih terbayang-bayang, keringat-ingat masa lalu mereka. Orang yang cuman ngomongnya saat ini, kondisi sekarang adalah orang-orang yang sebenarnya mereka sedang berusaha untuk bertahan hidup. Tapi orang-orang yang growing, orang-orang yang bertumbuh, always speak about future, saudara. Selalu berbicara tentang masa depan, selalu bicara tentang visi-visi ke depan. Perhatikan baik-baik kenapa saya katakan Kaleb memiliki different spirit daripada orang-orang yang lainnya, saudara. Karena ketika bangsa Israel melihat ke belakang, Kaleb melihat ke depan. Dia memandang tanah perjanjian, dia percaya Tuhan, dia lihat Tuhan. Makanya Paulus berkata, biarlah kita menanggalkan segala beban dosa yang merintangi kita, tapi berlari kepada tujuan panggilan surgawi. Jangan melihat ke belakang, jangan lihat semua apa yang ada yang di belakang, baik kegagalanmu, kekecewaanmu maupun keberhasilanmu. Karena saya percaya God always bring us moving forward. Dia terus bawa kita untuk bergerak maju ke depan, saudara. Yesus tidak pernah berbicara tentang masa lalu Anda. Yesus selalu bicara tentang masa depan Anda. Saya percaya Tuhan always, dengar baik-baik, berbicara mengenai masa depan kita. Hari ini saya percaya kita semua belajar dari kehidupan Kaleb, bagaimana memiliki different spirit dari awalnya, saudara. Hal yang ketiga kita mau belajar sama-sama. Let's think about it. Pikirkan tentang ini. Kira-kira menurut Anda, apa yang membuat Tuhan tertarik, bahkan memberikan kesaksian bahwa Kaleb berbeda dengan yang lainnya? Tentu ada alasan kenapa kok Tuhan tertarik dalam kehidupan Kaleb, sehingga dia memberikan konfirmasi pernyataan bahwa Kaleb adalah orang yang berbeda, saudara. Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, menurut saya, ketika saya mempelajari tentang Kaleb, saya percaya yang pertama yang membuat Tuhan tertarik dengan Kaleb, sampai memberikan konfirmasi bahwa Kaleb adalah orang yang berbeda, memiliki different spirit dan perspektif. Yang pertama, karena Kaleb memiliki impian, visi yang sangat jelas, saudara. Ada begitu banyak orang Kristen, mereka tidak memiliki visi, impian yang jelas dalam hidup mereka. Saya ingat pastor saya pernah berkata bahwa milikilah sebuah impian dalam hidup Anda. Karena kalau Anda tidak memilikinya, Anda akan bayar mahal dalam hidup Anda. Bahkan dia katakan, saudara, bahwa sebenarnya seseorang yang ketika tidak memiliki impian dalam hidup mereka, sekalipun mereka hidup, sebenarnya mereka sudah mati. Walaupun penguburannya akan terjadi 50 tahun atau berapa puluh tahun yang akan datang, saudara. Dalam kehidupan kita, saya percaya impian adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita miliki. Saya selalu ngomong dengan anak-anak rohani saya, believe your vision, percaya dengan impian Anda, keep your vision and live in your vision, hidup dalam impian Anda. Menurut saya ini adalah 3 step yang harus Anda miliki kalau kita bicara mengenai visi, saudara. Yang pertama, you must believe your vision. Orang lain mungkin gak percaya mimpi Anda, orang lain mungkin gak percaya visi Anda,
Tapi dia tidak akan mempengaruhi impianmu, karena impianmu terjadi karena Anda, bukan karena orang lain, tapi karena Anda. Dan of course yang pertama karena Tuhan berkenan dan memberkati, dan itu akan berhasil, saudara. Impian Anda tidak tergantung dari apa kata orang tentang Anda, tentang mimpi Anda. Tapi you must keep your vision. Percaya dengan impian Anda, pegang terus kuat-kuat impian Anda, jangan pernah lepaskan. Kaleb tahu betul, saudara, apa yang dia mau. Dari mana kok Pastor Robert tahu seperti ini? Karena dia sebenarnya ingin memiliki Hebron, saudara, gunung Hebron, pergunungan Hebron. Dan sebenarnya visi ini dimilikinya 45 tahun yang lalu, ketika dia diutus menjadi pengintai, saudara. Kenapa? Karena dia percaya apa yang Tuhan firmankan. Karena firman Tuhan berkata melalui hambanya Musa, setiap tanah yang diinjak akan menjadi milik pusakamu. Dan impian itu nggak pernah pudar sekalipun sudah melalui 45 tahun. Bayangkan secara usia, Kaleb waktu itu berumur 85 tahun, saudara. Cukup tua sih, 85 tahun. Namun dia tetap percaya, dan dia dengan sabar menanti janji Tuhan yang diberikan dia ketika dia berumur 40 tahun atau 45 tahun sebelumnya, saudara. 45 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menantikan janji Tuhan. Bukan waktu yang singkat, butuh kesabaran, butuh benar-benar tekun, saudara. Dan dia tidak menjadi lemah, justru dia berkata, ini yang luar biasa dari Kaleb, aku masih sama kuat seperti waktu usia 40 tahun, saudara. Yosua 14 ayat 6 sampai 13 dikatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yehun, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku bersama-sama yang pergi ke sana membuat aku tawar hati. Dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan sepenuh hati. Jadi sesungguhnya Tuhan memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun, kata Kaleb, saudara. Pada waktu itu aku masih sama kuat, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pergunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota-kota yang besar yang berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Perhatikan baik-baik, ini luar biasa sekali. Dia sudah mimpi itu lama sekali, dan dia berkata dari 45 tahun yang lalu ketika aku umur 40 tahun, seperti yang Tuhan firmankan kepada Musa, tanah yang kamu injak akan menjadi milik pusaka kamu, anak-anakmu. Dan saya percaya ketika dia mengintai, dia melihat pergunungan itu dan dia tertarik, dan dia berkata dalam nama Yesus, dia berkata, saudara, saya percaya this is my imagination, saudara. Mungkin Kaleb berdiri di gunung itu dan dia berkata, ini jadi milikku dan keluargaku dan keturunanku. Sehingga dia berkata bahwa aku sudah dari pertama kali, dan dia sudah tertarik dengan Hebron, saudara. Dan ini berbicara tentang dia memiliki visi mimpi yang sangat jelas. Dia percaya dengan impiannya dia tetap pegang impiannya dan dia hidup dalam impiannya. Kalau Anda menjadi orang yang berbeda, memiliki different spirit, Anda harus punya impian yang jelas. Believe your vision, keep your vision, and live in your vision, saudara. Nah, saudara, menurut survei 90% orang sebenarnya di dunia ini tidak tahu tujuan hidupnya, saudara. Bayangkan ketika saya membaca ini cukup kaget. Dari survei yang terkenal dia berkata 90% orang tidak akan tahu tujuan hidupnya mereka. Cuman 10% sisanya, 5% orang tidak pernah merencanakannya dan apalagi mencapainya. Tapi hanya 5% dari 10 tadi yang merencanakan dan menjalankannya. Dan yang dari 5% ini
sekitar 95%, artinya hampir semuanya dinyatakan berhasil, saudara. Anda bisa belajar dari orang-orang yang ada di dunia ini, yang pernah hidup di dunia. Kolonel Sanders, semua orang kenal, adalah dia tidak selalu berhasil, saudara. Resepnya pertama kali selalu ditolak orang, hingga akhirnya dia mulai sukses di usia 65 tahun. Siapa itu Kolonel Sanders? Adalah Kentucky Fried Chicken, saudara. Dia adalah penemu dan membuat pertama kali di umur 65 tahun, baru resepnya diterima, dan sampai hari ini Kentucky Fried Chicken mendunia sampai kemana-mana, saudara. John F. Kennedy pernah bermimpi akan ada orang suatu hari mendarat ke bulan, dan beberapa tahun kemudian, saudara, impian itu jadi nyata. Orang pertama dan mendarat di bulan, saudara. Thomas Alva Edison, saudara, adalah orang, dia berkata bahwa orang bisa berhasil dengan 1% inspirasi dan 99% kerja keras, saudara. Dan salah satunya adalah dia, saudara. Anda tahu bahwa ada 9.999 kali dia mencoba, dan sampai akhirnya dia berhasil menciptakan lampu, saudara, yang dinikmati oleh kita semua. Itu sebabnya dia berkata 1% inspirasi ditambah 99% kerja keras akan membuat orang berhasil, saudara. Walt Disney pernah ditolak bekerja dalam sebuah surat kabar karena dianggap tidak memiliki ide yang kreatif. Can you imagine Walt Disney, saudara, ditolak dalam bekerja karena dianggap tidak memiliki ide yang kreatif. Hari ini Walt Disney menjadi salah satu the world entertainment, the best di dunia ini, saudara. Dan semuanya melalui, kenapa? Karena mereka believe their vision, saudara. Itu sebabnya believe your vision, keep your vision, and live in your vision. Saya percaya Anda akan memiliki spirit yang berbeda. Yang kedua, saudara, Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Dalam Yosua pasal 14 ayat 7 jelas sekali dikatakan, kalau Anda baca bahasa Inggrisnya, saudara, dikatakan luar biasa, and I brought him a report as it was in my heart. Dia berkata, saudara, waktu itu 40 years old was I when Moses the servant, dia menjadi hambanya Musa. Lalu dia waktu itu dia dikirim, saudara, of the Lord sent me from Kadesh Barnea. Dari Kadesh Barnea dikirim kepada tanah perjanjian, dan dia berkata, and I brought him as a report as it was in my heart. Dia benar-benar memberikan report dengan sejujur-jujurnya, penuh integritas dan berasal dari hati, bukan dari apa yang dia lihat, bukan dari apa yang dia dengar saja, tapi benar-benar dari hati, saudara. Berbicara tentang bagaimana Kaleb ini mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, dan dia juga mengikuti melayani hamba Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Hari ini saya percaya kalau Anda mau menjadi orang yang berbeda seperti Kaleb, saudara, kasih Tuhan dengan sepenuh hati, ikut Tuhan, jangan setengah-setengah, saudara, tapi ikut Tuhan dengan sepenuh hati. This is adalah waktu pembuktian orang-orang yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Dia nggak peduli dengan ada bisnis, nggak ada bisnis, dia nggak peduli, tapi dia tetap mengasihi Tuhan. Ini yang Tuhan cari. Maka saya percaya di tengah situasi pandemik ini, Tuhan akan menemukan banyak sekali orang yang berbeda. Kaleb mengikuti Tuhan tidak setengah-setengah, tapi total, penuh totalitas dan dedikasi penuh, saudara. Dan kalau saudara pelajari, sebenarnya arti nama Kaleb sendiri adalah sepenuh hati. Nama Kaleb itu berasal dari bahasa Ibrani. Kalau Anda pisahkan, Kaleb itu menjadi Kolev. Kolev itu artinya ada dua kata, saudara, yaitu Kof dan Lamek, saudara. Dan kalau kita kasih Koli dan Lamek, itu artinya, saudara, diartikan sebagai faithful, setia, saudara. Jadi memang dari namanya pun memang Kaleb orang yang setia, saudara. Sesuai dengan nama Kaleb, memang dia orang yang setia, saudara. Hal yang ketiga, saudara, apa yang membuat Tuhan interest? Dia punya visi yang jelas. Dia adalah orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, segenap hati. Yang ketiga, Kaleb konsisten dalam mengikuti Tuhan. Nah, ini yang penting, saudara. Setiap kita harus konsisten ikut Tuhan. Jangan waktu lagi diberkati kita cinta Tuhan, semangat. Waktu situasi pandemi kita semuanya jadi lemas semua, loyo, saudara. Artinya kita nggak konsisten. Dan waktu muda kita semangat, waktu tua, waktu kita sudah mulai menikah, kita jadi berbeda. Itu nggak konsisten, saudara. Saudara, dikatakan sekalipun Kaleb umur 85 tahun, dia tetap sama kuat seperti pertama kali waktu Tuhan mengutus dia, mengintai, dan sekitar kurang lebih 45 tahun yang lalu. Imagine, dia berkata,
aku masih sama kuat waktu pertama kali firman Tuhan mengutus aku menjadi 12 pengintai. Aku masih sama kuat dan siap untuk berperang, saudara. Kalau Anda perhatikan tren yang terjadi sekarang ini, semakin tua orang tuh kekristenan itu semakin turun. Padahal Paulus berkata, sekalipun secara fisik dia lemah, tapi imannya dia, rohnya dia semakin kuat. Itu yang benar, saudara. Tapi kebalikan, sekarang trennya berbeda. Ketika sekolah sangat on fire, saya menemukan banyak sekali anak-anak muda, waktu saya kenal lintingan saya semuanya, orang-orang yang seangkatan dengan saya. Ketika sekolah, saudara, mereka sangat on fire. Pacaran mulai berkurang, karena waktu mereka buat pacar katanya. Menikah tambah kurang, punya anak hilang dari pelayanan semua, saudara. Karena mereka berkata tidak punya waktu untuk melayani. Kaleb tetap konsisten. Saya berdoa, bukan cuma mengenai waktu, saudara, tapi mengenai apapun, konsisten dengan Tuhan. Saya berdoa supaya semakin kita ditambah umur, semakin kita bersyukur dan kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Seperti Kaleb berkata, sekalipun sekarang 85 tahun, dia masih sama kuat seperti 40 tahun. Pertama kali Tuhan panggil dia. Dan begitu banyak orang berkata, aduh aku udah tua, gak ada waktu melayani Tuhan. Tapi saya berdoa, mari kita konsisten, saudara. Yang keempat terakhir, lalu saya akan tutup. Poin yang keempat adalah Kaleb setia kepada Tuhan dan menghormati pemimpin. Kalau saya simpulkan, kenapa yang membuat Tuhan respect sampai memberikan kesaksian, memberikan pengakuan bahwa Kaleb memiliki different spirit? Karena Kaleb adalah orang yang faithful dan respect dengan pemimpinnya, saudara. Tuhan sendiri mengakui bahwa Kaleb itu setia. Dan luar biasa, bukan cuma setia, tapi dia menghormati pemimpin yang Tuhan taruh, percayakan dalam kehidupannya. Kaleb respect dengan Musa, saudara. Dibuktikan kesetiaannya 40 tahun di padang gurun. Sekalipun banyak waktu itu 40 tahun itu orang yang menentang Musa, ajak Musa berkelahi, justru saudara Kaleb dipercayakan Tuhan menjadi 12 pengintai. Artinya saudara, Kaleb pasti respect dengan pemimpin, sehingga pemimpin mempercayakan hal yang besar dalam kehidupannya. Mungkin Anda berkata wajar Kaleb menghormati Musa, karena Musa adalah pemimpin yang karismatik, pemimpin yang supranatural, pemimpin yang penuh dengan tanda-tanda ajaib. Tapi saya mau kasih tahu, Kaleb tidak lihat supranatural atau orang yang berkarisma. Kenapa? Karena Kaleb juga respect dengan Joshua. Yang saat itu ketika Musa meninggal, Tuhan mengangkat Joshua menggantikan Musa. Kaleb tetap respect dengan orang yang dipercayakan menjadi pemimpinnya. Kaleb respect pada Joshua, padahal bayangkan saudara, ini adalah rekan sama-sama menjadi pengintai, 12 pengintai, dan sama-sama diutus Musa. Kalau menurut saya ini butuh kerendahan hati dan jiwa yang besar. Karena tidak mudah untuk respect kepada orang-orang yang satu level dengan kita, saudara. Hari-hari ini di gereja banyak sekali orang yang nggak mulai respect dengan pemimpin mereka. Apalagi pemimpinnya yang sama-sama notaben berjuang sama-sama. Pemimpin yang diangkat dalam hidup mereka, apalagi orang yang lebih muda dari mereka atau lebih kurang pengalaman dan sebagainya. Berat untuk mereka memberikan respect kepada orang-orang seperti itu. Bahkan jemaat-jemaat pun ada begitu banyak yang tidak respect dengan pendetanya sendiri, saudara. Kenapa? Karena saya tahu bicara mengenai respect butuh kerendahan hati, saudara. Saya berdoa supaya Anda bukan cuma menjadi orang yang benar-benar setia kepada Tuhan, tapi Anda menjadi orang-orang yang respect kepada Tuhan dan kepada pemimpin yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Karena Anda harus percaya satu hal, tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Tuhan. Semuanya Tuhan percayakan. Hari ini dimanapun Anda berada, saya berdoa supaya Anda dan saya bisa sama-sama belajar untuk memberikan respect kepada orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda. My conclusion, lalu saya akan tutup. Mari sama-sama, kalau Anda mau menjadi orang yang memiliki different spirit, orang yang menurut Tuhan adalah orang yang berbeda. Bahkan Tuhan berkata, aku berjanji akan bawa Kaleb dan keturunannya masuk dalam tanah perjanjian. Dan ini juga berlaku dalam kehidupan Anda. Yang pertama, miliki impian yang jelas dalam hidup Anda. Lalu ikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu konsisten ikut Tuhan. Apapun situasinya, situasi pandemik, situasi yang gak enak, tetap konsisten dengan Tuhan. Mau kita ada berkat, mau lagi gak ada berkat, kita tetap konsisten ikut Tuhan. Lalu yang terakhir, setia kepada Tuhan dan hormati semua pemimpin yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati hidup Anda. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Bapa Sorgawi, hari ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa ya Bapak, biarlah firman yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu aja, tapi kami berdoa Tuhan, biarlah firman ini terus berbicara di hati setiap kami. Biar Tuhan Engkau juga memberikan sebuah pengakuan bahwa kami semua adalah orang-orang yang memiliki different spirit, different perspektif ya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemik ini Tuhan, ketika orang-orang membicarakan kegagalan, biar kami menjadi orang-orang yang selalu membicarakan kemenangan. Ketika orang-orang komplain, mengeluh dengan situasi yang ada, kami percaya dengan Tuhan, kami percaya dengan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa hari ini dimanapun umat-Mu berada, aku berkati setiap mereka di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, biarlah kami diberikan spirit yang berbeda. Tuhan, Kau berkata bahwa Tuhan memberikan kami roh yang baru dan hati yang baru. Hari ini hamba berdoa, berikan kami hati yang baru, roh yang baru, roh yang berbeda, different spirit, different perspektif ya Tuhan, supaya kami menjadi seperti Kaleb, menjadi orang-orang yang memiliki visi yang jelas. Karena kami percaya dari awal Tuhan pasti menulis sebuah cerita yang menarik dalam hidup kami dan menaruh visi yang besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, biarlah kami bisa believe our vision, keep our vision and live in our vision, oh God. Dan kami berdoa Tuhan hari ini Tuhan, kami tahu yang menyaksikan program Amin hari ini Tuhan sudah expand, ada orang-orang dari negara-negara lain. Itu sebabnya kami berdoa bukan cuma untuk Indonesia, Malaysia, Taiwan Tuhan, Brunei, Singapura Tuhan, Amerika, oh Tuhan, beberapa negara-negara yang lain, Taipei. Kami berdoa berkati semuanya, anak-anak-Mu dimanapun di Asia dan di Amerika, beberapa orang-orang dimanapun mereka berada. Kami berdoa biar firman ini menjamah dari Sydney. Oh Tuhan, kami berdoa, oh Tuhan, Kau jamah semuanya dimanapun mereka berada Tuhan, yang menyaksikan program ini, supaya mereka boleh mengalami Tuhan now, saat ini ya Bapa, dan ubah kehidupan kami. Kami angkat tangan kami, dan kami berdoa hari ini kami terima roh yang baru, kami terima hati yang baru di dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini hamba berdoa, Roh Kudus, tuntun kehidupan kami, berjalan bersama kami, Kau di depan kami dan menuntun hidup kami masuk dalam tanah perjanjian yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Amin, amin. God bless you. Saudara, sekali lagi saya berdoa dimanapun Anda berada, biar kita semua memiliki different spirit and different perspective. Hari ini kalau Anda diberkati dengan semua program ini, jangan lupa saudara bisa share ke teman-teman yang lain, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di program yang berikutnya. God bless you.